Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kembali kita bisa melaksanakan kegiatan PMO kita, PSP, TK Kasih Lestari Tembilahan di Oktober 2023 bersama yang kita hormati Ibu Pengawas TK Kasih Lestari, kemudian staf PPH Sekolah Kasih Lestari, guru, BTK, dan staf Sekolah Kasih Lestari. Eh, Mari di PMO kita kali ini, tentu kita di kelas, terutama buat teacher, guru kelas, pendamping, ada beberapa permasalahan yang dihadapi. Yang kita kan semua berharap nih, pembelajaran yang kita lakukan di masing-masing kelas itu bisa kondusif. Kemudian capaian perkembangan anak bisa kita lakukan dengan maksimal. Semua anak terlayani. Apakah itu mereka anak yang kita kategorikan berkebutuhan khusus. Karena kan di beberapa kelas kita masing-masing memiliki anak istimewa tersebut. Nah, kira-kira dari teacher, apakah permasalahan yang dihadapi di eh, bulan-bulan ini yang bisa kita diskusikan di sini, kita cari solusinya, mana tahu kelas yang lain ada pengalaman sehingga bisa berbagi di sini di forum yang sangat istimewa ini. Oke, baiklah. Kira-kira dari kelas mana dulu yang ingin menyampaikan permasalahannya, bisa menjelaskan? Silakan, teacher. Izin, Mas. Ya, silakan teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mem, sudah memberi kesempatan untuk mengungkapkan permasalahan di kelas saya. Di mana di kelas TKA itu masih ada beberapa anak itu yang masih belum bisa mengontrol emosinya. Dia memiliki ego yang sangat tinggi. Sudah tuh di dalam kelas itu mereka belum bisa mengikuti aturan yang ada di dalam kelas. Itu permasalahan yang terjadi di kelas saya. Iya. Berarti ini terkait dengan yang kita Queen ya. Ya, antara Queen dan Nah, berarti di kelas teacher Ace yang menjadi permasalahan itu anak-anak Queen. Terus siapa lagi teacher? si misalnya Ryan, Sean, itu Baik, emosi anak yang masih belum bisa mengikuti arahan teacher Ace ya. iya, Eh, Cenderung lebih kepada maunya mereka ya. iya, Oke, baik. Kita kumpulkan dulu ya, teacher ya. Itu permasalahan kita di kelas teacher Ace. Mungkin ada lagi kelas yang lain yang ingin menyampaikan? Silakan. Ya, silakan teacher Yun. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang sudah kami identifikasi di kelas ini sebenarnya ini lebih ke keterlibatan orang tua, Mem. Eh, Kenapa saya identifikasi di situ? Karena pada saat kegiatan pembiasaan, ya, seperti untuk buang sampah ataupun datang ke sekolah tepat waktu gitu ya Mem ya. Nah, jadi setelah berjalan beberapa bulan ini, jadi saya sendiri merefleksi apa sih di mana nih salahnya gitu ya saya sebagai guru gitu kan. Eh, Sementara kan saya sudah menginfokan nih, Mama kalau bisa saya bilang datangnya agak lebih awal karena kan kita membiasakan kepada anak untuk disiplin gitu kan karena kan kegiatan kita nggak hanya di dalam kelas aja tapi di luar kelas. Nah di luar kelas itu seperti pada saat dia datang kan tentunya kan kita sambut nih. Nah setelah itu kan anak itu ada bermain di luar. Nah setelah itu ada baris, ada gerakan lagu. Nah jadi sangat disayangkan pada saat kegiatan itu anak itu nggak terlibat gitu. Jadi Di morning time kita ya. jadi itulah yang saya sampaikan kepada orang tua gitu. Jadi sudah saya sampaikan. Jadi tinggal bagaimana nanti tanggapan orang tua aja lagi seperti itu, Mem.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, Teacher Yuyun, terima kasih. Nanti kita cari solusinya sama-sama ya. Sementara kita kumpulkan dulu ya, yang dari kelas Teacher Yuyun, kemudian kelas Teacher Eis. Oke, jadi kelas Teacher Yuyun lebih kepada artinya yang disampaikan Teacher Yuyun bersama Teacher Dewi sudah susah payah nih di sekolah dibangunnya ke anak, ditanamkannya ke anak gitu. Harapannya kan di rumah kan dapat ditindaklanjuti orang tua, gayung bersambut lah ya, bisa diterapkan lagi. Kemudian juga terkait orang tua yang sering antar terlambat, sehingga anak tuh ibarat orang tuh ketinggalan kereta, ya Bu pengawas ya, ketertinggalan kereta sehingga mereka tidak merasakan menu di awal tadi gitu, sehingga itu memang berpengaruh pada bawaan si anak, karakter si anak ya, capaian si anak gitu. Oke, sip. Buat kelas yang lain dari teacher teacher Risma? Ya, Mm-mm. ya. Kalau di kelas KB anaknya ini tidak fokus, mem. Ada berapa orang saat kegiatan morning time juga, mem, kegiatan main juga. Kalau tidak dituruti anak itu dia tantrum tadi tuh, mem. Apa yang dia mau mesti kita itu. Tapi kan sebagai guru kan kita tidak mesti juga mengikuti dia, mem, gitu. Di dalam kelas untuk sementara itu dulu, mem. Terima kasih, mem. Oke. Oke, baiklah, terima kasih. Berarti di sini ada 3 kelas yang mengajukan permasalahan yang mereka hadapi di kelasnya masing-masing. Baik, kita mulai di permasalahan yang pertama di kelas Teacher Ais. Kira-kira sebelum Bu Pengawas memberikan apakan ke kita ya, kita discuss dulu. Kira-kira ada yang nggak yang pernah mengalami kasus seperti ini? Silakan berbagi di sini. Atau ada ide gagasannya ada untuk kasus di kelas Teacher Ais tadi? Ayo, silakan teacher. Teacher Neti, silakan teacher Neti. Speaker, speaker teacher Neti belum. Ya, silakan teacher Neti. Oke, baik. Mungkin kalau di kelas saya juga ya, mungkin masukan sedikit ya, Mem ya, teacher. Pernah juga mengalami kejadian juga seperti itu. Memang tidak memang kalau di kelas saya memang tidak sesempurna sama saya itu gimana ya? Tidak murni juga setiap hari anak itu berkelakuan yang baik gitu kan. Nah, pasti ada emosinya setiap hari. Nah, jadi di sini saya mempraktikkan untuk saya sendiri. Kalau seperti ini saya ceritakan ke anak, kalau teacher pernah loh jadi anak teacher. Nah, gitu. Dia akan mengingat. Nanti dia bertanya, emang teacher jadi apa? Teacher jadi pernah jadi anak TK. Nah, teacher pernah juga nakal. Nah, seperti itu. Jadi mereka saking seriusnya mendengarkan teachernya bersikap ternyata, oh teacher sikap suka ganggu teman juga ya. Iya, teacher suka ganggu teman juga. Nah, di situ kita yang cerita buruknya lah sedikit membayangkan dia supaya ini loh dulu. Nah, di situ pelan-pelan kita ingatkan, tetap motivasinya 5 kata ajaib itu saya terapkan. 5 kata ajaib. Iya, seperti pertama dari minta tolong, minta maaf, permisi, mau berbagi, terima kasih. Nah, salah satunya saya jelaskan 5 itu, salah satunya kita kalau kita berbuat salah harus meminta maaf. Nah, terus harus kita akui kalau kita memang bersalah.
nggak apa-apa malu-malu bilang gitu. Ceritakan, teacher dulu seperti ini loh, malu tak mau, sampai nangis teacher nggak mau minta maaf, tapi teacher diam-diam dia pikir, sampai disuruh sama ibu guru, akhirnya teacher mau. Nah, dibantu sama ibu guru. Dari situ anak termotivasi, mem. Teacher ya, jadi memikir beda-beda kan pendapatnya masing-masing bersuara, mengeluarkan suara. Mungkin dari saya seperti itu, teacher. Mungkin bisa ya. Terima kasih. Oke, berarti solusi dari teacher Neti dengan 5 kata kunci, kemudian dalam mengaplikasikan itu melibatkan anak, gitu, melibatkan anaknya langsung untuk mempraktekkannya. Mungkin kalau untuk di kelas teacher Ais, kita nggak kira-kira teacher Ais yang Insya disampaikan. Allah bisa mem sudah pernah dicoba seperti itu mem ya. Cuman ketika dicoba itu hanya berlaku beberapa jam aja gitu. Pada saat itu nanti setelah dia lagi ngulang lagi bisa melupakan itu ya lagi, itu kan ya. bagi anak yang normal memnya itu memang oke lah bisa. Cuman ketika yang Queen itu kan anak yang luar biasa mem. Nah, itu kan itu aja yang kendalanya. Berarti menurut teacher Ais tadi untuk anak yang kita kasih tanda kutip ya, yang fine, itu solusi dari teacher Neti bisa diterapkan. Ya kalau di anak teacher Risma kan kita kan usianya lagi nih, rentang usia. Kalau buat di anak teacher Risma kira-kira itu bisa dijadikan solusi juga nggak yang kata saya? Oke, berarti kita terapkan apa yang sudah dipraktekkan teacher Neti ya. Karena berarti di sini edukasi melalui cerita memnya pengalaman teacher Bercerita dengan praktek langsung. Karena anak juga kalau ditegur itu bahasa apa ya, walaupun dia tidak ngerti ya. Oke, baik. Ada lagi yang mau berpendapat? Nah, kalau tidak ada, kita lanjut ke kelas teacher Yuyun, TKB 2. Kira-kira dari apa yang tadi diungkapkan oleh teacher Yuyun, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Boleh? Siapa yang ingin berbagi? Teacher, iya, teacher Osma, silakan. Silakan teacher Osma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut aja teacher Osma. Mic speakernya udah kan? Heeh. 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 Motivasi. Oke, baik. Sangat bagus ya yang disampaikan oleh teacher Osma itu berdasarkan pengalaman di kelasnya. Jadi
supaya anak tidak terlambat lagi. Salah satunya dengan pertama mungkin menanyakan dulu kenapa terlambat, terus diberikan motivasi. Nah, ketika anaknya tidak terlambat lagi, pun diberikan penghargaan di depan forum, di depan teman-temannya. Jadi teachernya mengungkapkan, wah hari ini Renata tidak terlambat lagi. Nah, jadi kan Renata ada rasa bangga gitu dengan pujian yang di depan teman-temannya tadi yang dilakukan oleh teachernya. Oke, it's good. Mungkin ada lagi? Boleh? Boleh, teacher Isma? Silakan. Oke. Baik, teacher. Saya akan menambahkan pertanyaan dari teacher Yuyun ya. Nah, untuk anak yang terlambat itu kita bisa tanyakan. Yang pertama itu kenapa anaknya terlambat? Apakah karena tidurnya lambat nih atau karena orang tuanya yang memang lambat gitu mengantar anaknya. Nah, kasus kami itu ada Moses. Si Moses ini katanya, saya cepat teacher, saya bangun cepat. Tapi papa saya lambat teacher yang antar gitu. Nah, itu yang pertama. Kalau yang kedua itu ada Sean, itu karena dia tidurnya lambat. Terus karena ada dua kasus ini, kita memberi buku penghubung. Kita bilang ke orang tua, mama ini anaknya terlambat, gini. Jadi besoknya itu anak-anak nggak terlambat lagi. Oke. Baik teacher, terima kasih. Oke, terima kasih. Isma. Wah, ternyata yang teacher pernah terapkan itu sangat berpotensi terhadap anak yang terlambat tadi. Jadi kita memang harus ini ya menanyakan juga kepada anak seperti dilakukan teacher Isma, teacher Ais, mengapa terlambat. Ternyata keterlambatan itu tidak melulu gara-gara perilaku anak, tapi juga karena orang tua yang kurang berdisiplin, mungkin bisa kita katakan ya. Jadi berarti langkah berikutnya teacher Isma dan teacher Ais menggunakan buku penghubung untuk berkomunikasi kepada orang tua ya. Dan ketika buku penghubung sebagai media komunikasi antara guru dan orang tua itu digunakan, ternyata hasilnya luar biasa ya. Ada perubahan terhadap Ananda Moses ya. Ya, ya, dia kan orang tuanya kan anggota juga ya polisi. Dia apel pagi, mungkin selama ini dia apel dulu baru antar anak, dan sekarang dia antar anak dulu baru apel. Oke, berarti untuk kasus di kelas teacher Yuyun sudah ada dua penggagas ya berdasarkan pengalamannya. Kira-kira ada lagi nggak teacher? Mau nambahkan? Ya, silakan teacher Risma. Heeh. 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 Iya. Bicara dengan orang tuanya, kenapa Brandon datang lambat nih, tak tepat waktu. Jadi maminya bangunnya cepat. Kadang mau pergi itu, dia nih mau pup dulu mem. Asal mau ke sekolah tuh pup dulu, makanya dia terlambat gitu. Orang tuanya bangun juga pagi mem gitu. Itu mem, tapi lama kelamaan dah ada lah perubahan, dia tidak datang terlambat lagi mem. Jadi dia tidak terlambat. Dia waktu kemarin tuh mem datangnya terlambat mem. Maksudnya jadi mamanya bilang itu bukan apa, maksudnya itu dia datang ini mem. Saya tanya sama anaknya juga kan mem. Pertama saya tanya anaknya, baru saya tanya mamanya melalui buku penghubung, melalui komunikasi juga memnya, nanya kenapa Ma Brandon kalau kita berbaris lambat datangnya Ma, pas baris itu baru datang. Ini teacher Ati mau itu dulu teacher, katanya maaf. Jadi agak terlambat, maaf ya teacher ya, lain kali katanya saya tidak terlambat katanya mem. Dia bilang cerita berbagi.
solusinya tuh ini mem, apa namanya tuh, anak itu dia kita kasih motivasi juga mem, di dalam kelas juga kan mem, pas mama cerita gitu kita kasih motivasi sama Ati juga. Ati datang tadi ngapa terlambat sayang, ceritalah dia mem sama dengan cerita mamanya. Jadi oh iya ya teacher, Ati tidak datang terlambat lagi ya. Oh iyalah, nanti tuh anak good loh kalau Ati tidak datang terlambat. Oh iyalah teacher. Dia tak lama dia berbicara mem sama mamanya mem, kayak model ngadu lah mem. Nah, kalau teacher bilang tidak boleh lagi ya Maya terlambat, malu loh Ma kita terlambat. Nah sebenarnya itu mem, Ati tadi datangnya tidak terlambat mem. Mem. Ya, kenapa saya ambil identifikasinya di keterlibatan orang tua? Karena memang di orang tuanya. Kalau di anaknya, kayak seperti Teacher Osma sampaikan, teacher yang lain sampaikan, sudah saya lakukan di kelas. Misalkan seperti kasih reward pun itu sudah saya lakukan. Nah, saya tanya juga anaknya kenapa saya terlambat gitu kan. Bisa saya tanya gitu. Nah, dari situ sekali dua kali kan udah saya kasih surat penghubung yang memangnya apa buku penghubung. Nah, setelah udah dikasih buku penghubung itu selanjutnya aman. Nah, tapi selanjutnya gitu lagi. Nah, makanya saya langsung diidentifikasinya ke orang tua. Karena kalau masalah anaknya, kalau udah saya udah di kelas itu saya kasih tahu, lihat temennya, kalau temennya dia datang, dia bisa main dulu, gitu kan seperti itu. Gitu. Iya, kata dia. Mau nggak main dulu sama temannya kalau misalkan sebelum masuk kelas bisa ikut baris, bisa ikut gerakan lagu. Iya, teacher, katanya. Nanti besok nggak terlambat lagi ya. Kalau masalah itu sudah saya lakukan gitunya. Cuman kembali ke orang tuanya gitu. Jadi makanya saya sampai di telepon gitu ya. Ya, saya sampai kasih saran juga sama orang tua itu. Katanya itulah teacher susahnya, katanya saya sampai apa bapaknya aja kadang suka terlambat bangunnya, ya kan memang. Jadi itu makanya saya ambil identifikasinya memang ke orang tuanya. Kalau untuk anaknya di kelas sudah saya kasih motivasi, kasih reward, apa yang saya bisa tuh saya lakukan ini ke anak gitu. Nah, kembali ke orang tuanya gitu. Kayak beberapa hari ini pun baru hari ini tadi datang terlambat lagi memang Regina lagi datang terlambat. Ya kan ya, kalau untuk anak udah saya kasih motivasi seperti itu. Nah jadi ngechat sama saya katanya Cici Yuyun hari ini Regina terlambat ya katanya diantar sama sama supir. Jadi saya bilang, oh, oke Mama, kami udah masuk kelas. Jadi kalau bisa tolong antar langsung ke kelas aja karena pas satpam di belakang udah nggak ada lagi ya Mem. Jadi akhirnya dibilangnya seperti ini. Oh iya ya itu udah masuk. Iya Mama, jamnya udah jam masuk. Saya bilang itu. Nah, udah tuh tahu nggak ya katanya omnya tuh ngantar, dia bilang gitu. Oh yaudah, nanti saya titip sama orang tua yang biasa ada di situ, gitu kan. Nanti biar mereka aja yang antar ke kelas. Oh ya udah nggak apa soalnya kalau saya kan nggak bisa keluar karena kan di dalam udah ada anak-anak gitu. Jadi itulah saya jawab chatnya itu. Itulah tuh Mem. Terima kasih. Baik, Ati, kalau untuk bermasalah eh, supaya anak mengikuti rangkaian acara kita dari morning time, ya kan? Kegiatan awal, inti, penutup, itu input diikuti anak, berarti memang anak itu datangnya kalau apa kita kondisikan tidak terlambat. Karena pengalaman belajarnya pun jadi maksimal. Sebaliknya, jika dia terlambat, pengalaman belajarnya menjadi kurang maksimal gitu. Ya kan? Berarti kira-kira untuk kasus nomor 2 ini sudah ada gambaran jawabannya ya. Ibu pengawas mungkin ada yang mau disampaikan terkait 2 kasus ini dulu.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, kita bertemu lagi dalam PMO yang kedua ya. Jadi harapan saya dari beberapa permasalahan yang saya dengar dari curhatan teachernya, kemudian dari solusi yang lain, saya mengambil apa namanya, mengambil ibrah dan bahasa apanya itu ya, mengambil suatu kesimpulan kata dialami oleh setiap kelas dengan kekhasan tingkat kerumitannya masing-masing ya. Karena kita punya peserta didik yang berbeda, yang beragam, yang memiliki kekhasan masing-masing. Jadi kalau secara umum tadi sedikit ada keterlambatan, sedikit ada siswa yang tidak tertarik dan menyelesaikan eh, permainan. Nah, eh, memang secara umum dukungan moralnya tuh dari interan si siswa tadi juga dulu ya. Bagaimanapun ada bakat alam yang dimiliki siswa, tetapi dari internnya itu kurang dukungan, kayaknya untuk melejitkannya itu teachernya perlu waktu, karena penanganannya khusus gitu kan, tidak sama dengan menggunakan CPR reguler, sementara ada yang perlu pendampingan khusus, saya lihat tadi. Nah, tadi cara yang digunakan oleh teacher Yuyun itu juga menarik, ada kelebihan, karena saya lihat bagaimanapun hebatnya seorang guru menyusun pola main dari permainan awal sampai akhir, gak pengaruh faktor keberhasilannya tetap dari siswa. Tadi ya tadi keluarga. Jadi itu memang kita perlu lagi menanamkan kolaborasi yang tinggi lah dengan bagaimanapun hebatnya penerapan. Sementara kita membutuhkan diri sekarang. Bagaimanapun hebatnya seorang teacher ya, dengan pola pengajaran yang apa namanya itu menyeluruh ya, terpadu. Nah, kita memang butuh dukungan moral dari seorang orang tua lah. Nah, tadi udah ada beberapa peningkatan gitu ya, dari yang menomor 2kan anaknya kemudian berusaha menomor 1kan. Nah, itu baru tahap awal. Sementara tahap lanjutannya masih butuh lagi rangkaian-rangkaian kegiatan yang memang tidak sehari itu selesai. Proses ini panjang. Jadi dari anak agak-agak terlambat, sudah seminggu ini agak sudah mulai disiplin masuk, kemudian mengulang lagi dengan kebiasaan lamanya. Itulah dia proses tadi ya, untuk menanamkan itu memang tidak tidak bisa dengan waktu yang singkat, butuh waktu yang panjang, pemahaman pada orang tua. Dan satu intinya, semua teacher, pesan saya, karena hari ini kita terapkan dengan gaya pembelajaran seperti ini, besok kita butuh gaya pembelajaran lain. Karena anak itu dia tidak statis, dia terus dinamis dengan perubahan-perubahan, dan juga dipengaruhi oleh psikolognya dia ya. Hari ini mungkin kejadian tidak enak di rumah, proses. Jadi kalau menurut saya ikuti saja langkah-langkah proses pembelajarannya, terus bina kerjasama dengan orang, terus mencari ide-ide cemerlang. Ide ini tidak cocok, lanjut ini, seperti itu aja mungkin ya pemahaman saya. Mungkin itu aja Ibu. Kita tepuk tangan dulu biar tidak. Tak semua tepuk tangan dulu. Yang Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kita lihat dari usianya, ya.
walaupun kita fasenya sama, fase fondasi, tapi usia yang kita tanganin tentunya berbeda. Kalau memang di kelas saya itu usia 5 sampai 6, nah kalau untuk di Cerisma itu kan usianya 3 sampai 4 ya. Nah, usia 3 sampai 4 itu memang dia untuk fokusnya itu memang nggak bisa lama. Apa? Saat kita nyuruh duduk aja, nggak bisa dengan kalimat yang perintahnya tegas betul gitu ya kan Mem ya. Nah, jadi kita perlu gaya kita tuh gimana sih biar anak itu ngikut apa yang kita inginkan gitu ya. Jadi sayang di depan teacher nih ada apa ya? Siapa yang mau lihat? Yuk kita duduk sama-sama. Iya. Mungkin seperti itu yang pertama. Oke, ini bisa duduk. Nah, pada saat duduk, misalkan memang suruh melingkar, yuk lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar. Udah besar belum lingkarannya? Oh, sebelah sini masih kosong loh. Yuk coba kita isi. Nah, jadi siapa yang mau duduk di sebelah sini? Misalkan ada yang masih berdiri, anaknya nggak mau duduk. Deden, sayang, yuk sebelah sini kosong loh. Yuk kita duduk sama-sama. Misalkan nih. Nah, kalau memang anak itu mau, berhasil kita. Tapi pada saat itu anak itu memang nggak mau diajak duduk. Udah, sayang, karena teman kita nggak mau duduk, yuk kita berdiri dulu. Oke, yuk berdiri sama-sama. Gimana kalau kita bikin lingkarannya pegangan tangan? Yuk sama-sama pegang tangan semuanya. Pegang tangan. Ajak temennya pegang tangan. Secara otomatis temennya pegang tangan. Dan secara otomatis itu sudah terbuat lingkaran. Oke, sekarang udah jadi nih lingkarannya sayang. Gimana kalau kita duduk? Untungnya Langsung duduk. Tangannya nggak boleh lepas. Yuk. Gitu kan. Karena untuk usia itu tuh memang kita harus lebih ke bermain dan cara kita mengajaknya itu pun memang harus pakai lagu gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau kita pembukaan, misalkan ada anak yang memang udah duduk tiba-tiba dia mau berdiri lagi, nggak apa-apa. Kenapa? Karena pada saat itu kita kalau memang hanya fokus kepada anak satu itu yang memang tidak mau ikut kita, secara otomatis rencana pembelajaran yang udah kita susun nggak akan tercapai. Jadi it's okay, nggak apa-apa gitu kan. Nah, jadi pada saat kan ini ada guru pendamping, boleh guru pendampingnya megang yang anak yang tadi nggak mau duduk itu. Oke, jadi yang teacher yang satu fokus sama anak yang duduk. Udah selesai kita kasih, misalkan bukan dari doa sampai selesainya kita kasih tahu kegiatan main kita ada ini sebelah sini ada main apa gitu kan udah selesai. Oke, silakan anak teacher yang mau di sini boleh di sini boleh gitu. Nah, bagaimana untuk anak yang satu yang tadi itu dianggap itu langsung kita ajak. Misalkan nih teacher Nurul megang yang anak yang nggak mau fokus tadi. Pandai-pandai teacher bagaimana misalkan saya lihat temennya itu loh, temennya itu udah mau main yang itu loh tuh misalkan mau apa namanya menggambar tuh di sana banyak ada itu misalkan ya no ada yang main ini main itu misalkan gitu mau yang mana dulu. Jadi secara otomatis yang guru pendamping itu pun bisa jadi guru kelas karena pada saat itu dia menginformasikan juga apa yang disampaikan guru kelasnya itu. Jadi secara otomatis bisa tercover bahwa anak ini, oh tadi yang disampaikan guru kelas itu seperti ini. Jadi saya pun harus bisa nih guru pendampingnya, ya kan? Jadi ya udah, misalkan kalau memang dia mau di sini dulu, ya udah nggak apa-apa. Jadi kan akhirnya kan anak itu bisa melakukan semua kegiatan yang udah disediakan. Mungkin itu aja sih. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi terima wabarakatuh. kasih Teacher Yuyun. Oke, sebelum kita ini kan close-kan, ada teacher yang mau berpendapat lagi? Boleh, silakan, Teacher Neti. Oke, Teacher Neti. Terima kasih, Mem, teacher. Ya, mungkin dari sisi saya
untuk kelas teacher Risma ya, karena memang waktu itu pernah saya masuk juga Mem ya ke kelas teacher Risma. Pada saya itu kegiatan inti. Nah, main peran ya teacher Risma. Pemain peran, terus ada dia melukis, terus mencocokkan hurufnya. Nah, jadi pas saat itu memang Pak teacher Risma membawakan dia, saya perhatikan dulu. Nah, diperhatikan ternyata tidak ada sebagian cuman ke sana ke sini dia mainnya suka-sukanya lah tadi. Jadi gimana caranya saya ajak juga bermain agak lebay lah tadi, gaya seperti anak-anak yang biasa kan. Kalau saya ngajarnya di 5-6 itu kan ya udah mereka bisalah sendiri mau memilih. Nah kalau di sini saya betul-betul kayak anak gimana ya, anak kecil lah gitu. Nah suka kayak agak jadi itu. Jadi ayo siapa mau beli, teacher jualan ibu sayur jualan gitu, seperti itu. Nah jadi dia bengong satu anak ini, satu mau jualan katanya, jadi ikut satu mau jualan ya, satu mau ikut juga. Nah, harus gantian, siapa mau jualan pilih, ayo pilih mau jualan satu. Jadi akhirnya bertukaran mau beli pakai duit. Nah, ada duit katanya, ini ada duitnya katanya, ada duitnya tapi kita ngarahkan. Nah di situ senang akhirnya karena dia asik, udah teacher Neti berjalanlah ke tempat lain karena dia tidak tertarik ke tempat lain. Teacher Neti pura-pura jalan, teacher kemana? Teacher mau pergi lagi nih, bilang gitu. Teacher mau kesini main lah gitu. Jadi ajaklah bermain huruf. Ternyata lah semua beberapa yang tadi selesai main itu ngikut, pengen main juga. Apa tuh katanya? Ini hurufnya, ayo cari huruf yang ini, siapa yang bisa ya? Teacher sembunyiin. Teacher carilah huruf yang di papan tulis. Ada nggak yang mirip? Main-main, berebutlah, pengen mau juga. Akhirnya karena asik di situ, teacher nanti kabur ke tempat lain. Ternyata akhirnya mereka tertarik dengan semua yang ada di ruangan. Iya, berebut, saling berebut. Berarti gitu. intinya di Lebih-lebih sini, ya, ketika gitu. kita menemukan kondisi kelas yang anak tidak fokus, maunya dituruti, tidak Iya. dituruti mereka akan tantrum, ya. Berarti gurunya itu mengajar memang harus excited, harus agak lebay. Kita betul-betul membaur ke dunianya anak-anak, ya kan? Seperti itu ya teacher Neti ya. Jadi apa ya, maksud mem tuh artinya di sini dituntut teacher, wali kelasnya, guru kelasnya, sama asistennya itu harus bisa mencuri perhatian anak. Terus perintah ke anak tuh tegas aja. Jadi kalau ketika teachernya kita nggak perlu ngomong banyak, tapi dengan gestur tubuh kita, dengan kata-kata kita yang tepat, anak pasti, paling tidak ketika dia ada rasa suka, dia pasti ngikuti kita. Jadi itu nggak buku pengawas ya. Nah, artinya memang kalau kita dituntut, makanya guru TK tuh nggak apa-apa jilbab kita waktu pergi sekolah rapi, setelah di dalam kelas, acak-acakan, acak-adul, terus pada jorok-jorok sesuai dengan media yang kita gunakan. Jadi kita benar-benar totalitas. Setuju nggak? Berarti kesimpulan kita pada belajar di sesi kita kali ini, mengajarlah dengan totalitas, pergunakanlah beraneka ragam media, alat, bahan yang memicu minat anak, ya, sehingga anak mau berkegiatan. Kemudian lakukan komunikasi yang intens dengan orang tua. Ketika komunikasi yang intens, yang harmonis bisa terjalin dengan orang tua, maka segala sesuatu yang kita sampaikan kepada anak bisa ditindaklanjuti di rumah. Akhirnya gayung bersambut. Oke. Kemudian gunakan 5 kata kunci yang itu memang harus senantiasa melekat di kita. Jangankan anak-anak, orang kita dewasa juga harus seperti itu. Ya kan? Ya, benar. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi, Bu Pengawas? Oke. Luar biasa bincang-bincang kita siang ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini kita bisa ambil intisarinya, kita bisa terapkan di kelas kita masing-masing, dan ini akan memberi kemajuan ke pembelajaran kita 1 bulan mendatang, 2 bulan mendatang, hingga tibanya kita akan berdiskusi lagi di